Shalom, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam doa pagi Jemaat Sudiang, Selasa 3 Mei 2022. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami memuji Engkau Bapa di sorga. Engkau setia dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati hari baru karunia-Mu. Kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu untuk memampukan kami melakukan firman-Mu. Bersabdalah di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 26 ayat ke-24 sampai 32. Saya akan membacakan satu ayat, yaitu ayat ke-29. Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah, supaya segera atau lama-kelamaan, bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku, menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Amin, firman Tuhan. Injil harga mati menjadi tema pembacaan kita pada hari ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam keseharian kita, sering kita mendengar ungkapan NKRI harga mati. Kelompok nasionalis dan kita semua yang mencintai kemajemukan dan persatuan, serta Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, akan setia dan tegak lurus memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI akan dibela dan ditegakkan sampai akhir hayat, karena NKRI adalah harga mati. Paulus dalam penginjilannya menjunjung tinggi dan tegak lurus tentang keselamatan nama Yesus. Setelah Paulus mempertanggungjawabkan iman dan ajaran di hadapan Raja Agripa dan hakim yang dipimpin Festus, terdapat dalam ayat ke-25 pembacaan kita, semua pihak sepakat bahwa Paulus tidak bersalah dan bisa dibebaskan. Tetapi karena Paulus sudah naik banding ke Roma dalam ayat ke-31 dan 32 pembacaan kita, maka perkaranya tetap dilanjutkan ke Roma. Paulus menjadikan pengadilan sebagai sarana pekabaran Injil, dan Raja Agripa sendiri menyatakan bahwa beliau hampir diyakinkan Paulus menjadi orang Kristen. Pada ayat yang ke-28 dari pembacaan kita tadi, Kitab Kisah Para Rasul memberitakan bahwa bagi Paulus, Yesus harga mati. Situasi kita tidak sesulit dan seberat situasi Paulus. Kita lebih leluasa dan bebas dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Suasana nyaman, aman, sering membuat kita terlena, terkecoh, serta terbawa arus kenikmatan sesaat yang kemudian menjerumuskan kita lebih dalam menikmati pemuasan nafsu-nafsu sesaat. Kita tidak perlu mencari-cari kesulitan dan penderitaan, tetapi kita mesti waspada atas kenyamanan dan kompromi-kompromi murahan dengan situasi kenyamanan yang sesungguhnya mengaburkan nilai-nilai iman Kristen. Ada hal yang mungkin bisa dikompromikan, tetapi hal keselamatan dalam Kristus harus jelas dan tegas, atau harga mati. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang bersuka cita oleh karena pertambahan usia dan yang merayakan hari pernikahannya. Kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang dalam kelemahan tubuh dan yang dalam berduka cita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena kasih penyertaan-Mu, sehingga Engkau perkenankan kami untuk mendengarkan sebagian kecil daripada firman kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu itu mengajarkan kami Bapa untuk berbuat seperti Paulus ya Bapa, dimanapun dan situasi apapun kami dapat memberitakan Injil-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami dalam doa akan saudara-saudara kami yang pada hari ini bersuka cita oleh karena pertambahan usia. Engkau memberkati mereka ya Bapa, dalam pendidikannya, dalam pekerjaannya,
dan dalam kegiatannya sepanjang hari yang Engkau karuniakan bagi mereka. Juga bagi saudara-saudara kami yang pada hari ini merayakan hari pernikahannya, Engkau berkati ya Bapa. Biarlah Engkau berkati mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka yang Engkau karuniakan bagi mereka. Pada saat ini juga Bapa, kami bawa dalam doa bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Engkau datang menjamah mereka Bapa, oleh bilur-bilur Bapa, Engkau sembuhkan mereka. Berkati tangan-tangan yang merawat mereka, berkati obat, makanan, dan minuman yang mereka konsumsi, agar melalui semua itu Bapa, mereka hanya memperoleh kesembuhan daripada-Mu saja. Juga bagi saudara-saudara kami yang pada hari ini, pada saat ini berduka cita ya Bapa, Engkau datang kunjungi mereka ya Bapa, Engkau hiburkan mereka, kuatkan mereka dalam menghadapi duka cita ini ya Bapa. Ya Bapa, orang tua kami di jemaat Sudiang, para lansia, Engkau berkati dalam masa tuanya Bapa, Engkau karuniakan kekuatan, kesehatan. Biarlah di dalam menjalani masa tua mereka, mereka dapat menjalani penuh rasa kasih dan kebahagiaan. Pembangunan gereja kami Bapa pada saat ini yang sementara berlangsung, Engkau berkati Bapa. Biarlah Engkau berkati tangan-tangan yang bekerja, segala usaha-usaha jemaat-Mu di jemaat Sudiang Engkau berkati, sehingga pembangunan ini dapat berjalan dengan baik dan pada saat yang Kau tentukan Bapa dapat selesai dengan baik, dan di sana kami senantiasa mengucap syukur, memuji, muliakan nama-Mu. Pemerintah kami Bapa, mulai dari pusat hingga pelosok, Engkau berkati, karuniakan hikmat kebijaksanaan bagi mereka, sehingga di dalam menjalani tugas mereka, mereka dapat menjalani dengan penuh sukacita dan takut akan Engkau. Inilah doa kami Bapa, dengarkan dan sahutilah. Ampuni segala dosa dan salah kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah doa pagi kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.